Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana perdebatan antara Lord Qin Chen dengan dinasti Xian masih berlangsung. Tentunya setelah mengetahui fakta tentang anak haram kemarin, praktisi yang bernama Cheng Xi awalnya sangatlah kesal. Tapi di sana leluhur Ding mencoba meyakinkan kalau Lord Qin Chen hanyalah membual saja dan jangan sampai terpengaruh. Untungnya Cheng Xi ini beneran tidak terpengaruh dan masih bisa berpikir tenang. Sontak hal itu membuat Lord Qin Chen pun tertawa tipis dan kembali menyinggung mereka. Alhasil leluhur Ding lagi-lagi sangatlah marah dan ingin membunuh Lord kita itu. Tapi sayangnya serangannya tak ada apa-apanya di hadapan dari Lord Qin Chen. Sementara untuk Lord Qin Chen, ia sudah tak mau bertarung lagi dan malah meminta maaf kepada leluhur dinasti Wei-nya karena ia sudah datang terlambat. Sontak pernyataan tersebut membuat salah satu praktisi dinasti Xian pun memanfaatkan situasi untuk mengeksekusi leluhur dari dinasti Wei. Tapi sayangnya tindakannya itu adalah salah besar karena memang Lord Qin Chen langsung mengeluarkan teknik serangganya yang tak bisa di-counter sama sekali. Jelas tak lain dan tak bukan, doi hanya bisa meminta tolong. Tapi lagi-lagi ketika leluhur Ding mau bergerak, ia langsung dihadang oleh Lord kita. Yang pada akhirnya satu praktisi dari dinasti Xian harus meninggoy oleh teknik serangga milik Lord Qin Chen, ya kan? Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Terlebih lagi Lord Qin Chen juga menegaskan siapapun yang ingin melawan pasti akan ia ladeni. Alhasil sikap sombong tersebut membuat leluhur lisang dari dinasti Dali pun cukuplah kesal dan mengingatkan kalau di sini masih ada dinasti yang lain. Tapi lagi-lagi Lord Qin Chen hanya bilang kekuatan dari leluhur lisang memang sangatlah kuat dan pasti bisa menahan serangannya. Namun yang perlu diperhatikan kalau ia juga membawa banyak pasukan yang mungkin tak akan bisa melawannya sama sekali. Sontak karena Lord Qin Chen sudah mencoba mengancamnya, awalnya leluhur lisang pun sangatlah marah. Tapi untungnya ia masih bisa berpikir realistis dan beneran tak bergerak sama sekali. Kemudian barulah Lord Qin Chen pun menghampiri leluhur dari dinasti Wei-nya dan memberikan mereka beberapa pil pemurnian. Tapi meskipun begitu, melihat teman-temannya yang sudah terluka parah, Lord Qin Chen tetap tak akan melepaskan leluhur Ding. Setelah itu, karena penasaran dengan taman yang baru terbuka kemarin, Lord Qin Chen juga memutuskan untuk memeriksanya. Awalnya melihat tempatnya yang memang sangatlah indah, Lord Qin Chen pun beranggapan kalau di sini ada dunia kecil. Tapi di saat itu jugalah kucing hitam pun menjelaskan kalau ini adalah dunia ilusi. Bahkan ia menyuruh Lord Qin Chen untuk menggunakan kekuatannya dalam memeriksanya. Dan benar saja ketika Lord Qin Chen menggunakan kekuatannya, taman yang indah tadi seketika berubah menjadi tempat yang suram, ya kan? Waduh. Sontak Lord Qin Chen langsung bergegas menghampiri leluhurnya dan mengajaknya untuk segera pergi. Di sana ia juga menjelaskan kalau itu adalah dunia ilusi yang dipenuhi oleh mekanisme pembunuh. Bahkan ketika mereka masuk ke sana, praktisi di puncak Martial King aja pasti akan meninggoy. Tapi sayangnya para leluhur dari dinasti lain langsung tertawa tipis karena katanya ketua saguan aja tak bisa mengetahui soal dunia itu. Apalagi Lord Qin Chen yang hanyalah seorang bocah malah sok-sokan mengetahuinya. Namun jelas Lord Qin Chen sudah tak mau berdebat lagi dan mengatakan jika mereka tak percaya kirim saja orang untuk masuk ke sana. Dan kemudian ia dan para jajarannya pun bergegas pergi. Tak hanya mereka saja, 3 ketua aliansi dari Lord Qin Chen juga bergegas pergi. Sontak para leluhurnya yang melihatnya awalnya melarangnya karena memang mereka sudah susah payah untuk masuk ke sini. Tapi 3 ketua ini sudah percaya penuh dengan Lord Qin Chen dan tetap memutuskan untuk pergi juga.
Alhasil leluhur Lisang yang melihatnya hanya mengatakan untuk saat ini ia akan melepaskan Lord Qingchen dulu. Tapi jika ada kesempatan nanti ia pasti akan mengeksekusinya. Waduh. Sedangkan untuk Lord Qingchen di sana ketika mereka mau keluar dari tempatnya, tiba-tiba pintu keluarnya malah tertutup lagi ya lur ya. Sontak mereka yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Bahkan Lord Qingchen langsung mengatakan sepertinya ada seseorang yang tidak mengizinkannya pergi. Berbeda dengan para leluhur, mereka malah tak gentar sama sekali dan mencoba menghancurkan pintu keluarnya. Tapi sayangnya hal itu sia-sia. Bahkan leluhur dari dinasti Long Yuan yaitu leluhur Cai, ia juga tak bisa membuka pintu tersebut ya lur ya. Alhasil ia pun malah menanyakan kepada Lord Qingchen sebenarnya apa yang terjadi. Tapi di sana Lord Qingchen hanya bilang kalau ini sudah pasti ulahnya sekte darah iblis. Awalnya para leluhur ini tak percaya akan hal itu. Apalagi sekte darah iblis juga sudah musnah ribuan tahun yang lalu. Bahkan leluhur Lisang malah beranggapan kalau ini hanyalah trik dari Lord Qingchen. Namun lagi-lagi Lord Qingchen hanya mengingatkan orang pertama yang masuk ke alam rahasia dulu adalah pasukan dari sekte iblis. Sontak mengetahui akan hal itu, para leluhur ini pun mulai dibuat panik. Terlebih lagi di saat yang sama terdengar suara seseorang yang mengatakan kalau ini memang adalah rencana mereka. Hanya saja ia tak menyangka kalau Lord Qingchen bisa menebaknya. Selain itu, dunia ilusi tadi ternyata adalah ulah darinya. Jelas para leluhur yang mendengarnya mereka pun semakin marah dan menyuruh orang tersebut untuk keluar. Tapi sayangnya doi hanya tertawa tipis dan mengatakan agar mereka tak perlu menghabiskan banyak tenaga. Alhasil salah satu praktisi yang melihat di dalam dunia ilusi ada sebuah peti, ia pun malah beranggapan kalau musuhnya bersembunyi di sana dan bergegas menyerangnya. Sontak hal itu membuat pasukan iblis pun sangatlah marah dan benar-benar meladeni mereka. Bahkan ia juga langsung mengaktifkan sebuah formasi yang besar. Jelas para praktisi yang memang tak aware akan formasi itu, sebagian dari mereka pun mau tak mau harus meninggoy kan. Waduh. Sontak para leluhur yang menyadari kalau formasinya sangatlah kuat, mereka pun juga langsung bergerak. Bahkan ketua Papiliun Saguan ia juga langsung mengajak semuanya untuk bersatu demi menahan formasi ini. Sama halnya dengan Lord Qingchen, ia juga menyuruh seluruh rekan-rekannya untuk mendekat kepadanya dan bergegas memasang formasi bertahan. Alhasil tindakan cepat mereka itu sedikit mendapatkan pujian dari pasukan iblis. Namun sayangnya ia juga menegaskan kalau ia tak berniat melepaskan satu pun dari mereka. Bahkan seketika itu juga ia pun memperkuat formasinya yang bahkan bisa menghancurkan pertahanan dari para leluhur. Tak hanya para leluhur, geng dari Lord Qingchen yang mencoba menahan formasinya tadi, mereka juga dibuat kewalahan. Di sana Lord Qingchen bahkan mengakui kalau formasi ini sangatlah kuat dan menyuruh teman-temannya untuk berhati-hati. Sedangkan untuk ketua Papiliun Saguan tadi, ia langsung mengeluarkan sebuah kompas emasnya dan memeriksa formasi tersebut. Dan benar saja, formasi yang dipasang oleh sekte iblis ini adalah formasi tingkat tinggi, yaitu formasi tingkat 8. Sontak semua yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget. Tapi di sana leluhur Lisang hanya mengatakan kalau musuhnya ini belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari formasinya. Dan oleh sebab itulah selama mereka mau bersatu, mereka masih memiliki peluang untuk mengalahkannya. Alhasil para leluhur lain pun percaya dan bergegas menyatukan kekuatannya lagi. Bahkan mereka mengeluarkan sebuah bendera untuk memasang formasi bertahan. Tapi lagi-lagi hal itu sia-sia karena terlihat formasi mereka ini malah bisa dengan mudah dihancurkan oleh iblisnya. Sontak leluhur Lisang yang memang panikan, ia pun langsung menanyakan kepada tetua Saguan apa yang harus mereka lakukan. Namun di sana ketua Saguan tetap menyuruh mereka untuk mempertahankan formasi ini. Karena memang prioritas utama mereka adalah menyiapkan formasi isolasi terlebih dulu sebagai counter dari formasi tersebut.
Alhasil Lord Qin Chen yang mendengarnya, ia pun sampai mengakui kalau ketua Saguan ini memiliki pengetahuan yang sangat luas. Sama halnya dengan para leluhur yang lain, mereka juga langsung percaya dan kembali mempertahankan formasinya. Tak hanya itu, ketua Saguan sendiri juga langsung memerintahkan bawahannya untuk membentuk juga formasi pedang langitnya, ya lur ya. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di reruntuhan kuno, di mana para leluhur dari setiap sekte diserang oleh pasukan dari sekte iblis. Sontak leluhur Hua Yunfeng yang melihatnya, ia juga langsung mengerahkan beberapa pasukannya untuk membentuk formasi pertahanan. Sama halnya dengan ketua Saguan, dengan beberapa benderanya, ia juga mencoba memasang formasi bertahan. Tapi hal itu malah membuat sekte iblis semakin marah dan memperkuat serangannya. Alhasil para pasukan pun langsung terseok-seok, termasuk para leluhur yang mencoba memasang formasi bertahan tadi. Bahkan formasinya belum jadi aja, mereka sudah terkena serangan telak dari sekte iblisnya. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya, ia pun akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan merebut bendera formasi dari para leluhur. Yang tanpa diduga, Lord kita malah membuang semua bendera tersebut. Jelas tindakan tersebut malah membuat para leluhur pun sangatlah marah dan langsung menuduh kalau Lord Qin Chen adalah bagian dari sekte iblis. Bahkan mereka menyatukan kekuatan untuk melawannya. Namun tentu sembari menahan gempuran tersebut, Lord Qin Chen pun langsung menyuruh mereka untuk melihat ke atas. Yang ternyata bendera tadi tidaklah dibuang oleh Lord Qin Chen, melainkan ia melemparkannya ke atas dan langsung menyusun formasi pertahanannya. Bahkan di saat itu jugalah formasi bertahan pun sudah terbentuk. Sontak mereka yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi formasi ini adalah formasi tingkat 7 dan Lord Qin Chen malah bisa memasangnya hanya dalam beberapa detik saja. Sementara untuk Lord Qin Chen, ia pun sedikit sombong dan mengatakan kalau ini hanyalah formasi tingkat 7 yang memang mudah untuk dipasang. Alhasil para leluhur yang tadinya sangat arogan sekarang langsung dibuat diam. Tapi meskipun begitu, karena formasi ini hanya akan bertahan selama 1 jam, jadi ketua Saguan pun memerintahkan agar mereka segera menemukan pasukan sekte iblisnya agar bisa keluar dengan selamat. Sayangnya para leluhur yang lain cukuplah pasrah karena memang keadaan mereka saja sudah sangat tersudut dan tak mungkin bisa menemukan pasukan iblis. Berbeda dengan pasukan iblisnya, ia yang melihat formasi pertahanan ini juga tak menyangka kalau mereka bisa memasang formasi di tingkat 7. Tapi meskipun begitu, ia tetap menyatakan kalau mereka tetap akan meninggoy di tangannya. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya, ia pun langsung menyapa pasukan iblisnya dengan menyebutnya sebagai penguasa Kulo Duo atau ketua duo. Sejadi ketua duo ini sudah pernah disinggung setahun yang lalu di part 31 ya lur ya. Waduh, udah lama banget ya kan. Jelas ketua duo yang melihat Lord Qin Chen bisa mengenalinya, awalnya ia pun cukuplah kaget. Terlebih lagi Lord Qin Chen juga mengatakan ketika turnamen 5 negara selesai kemarin, ia dihadang oleh tetua Su Ying yang mengeluarkan segel pemusnah jiwa. Tentunya ia pun beranggapan kalau segel tersebut adalah milik ketua duo. Alhasil ketua duo yang mendengarnya, ia pun akhirnya sadar kalau bocah di depannya ini adalah Lord Qin Chen. Bahkan ia juga langsung mengetahui kalau tetua Tianmu yang ia utus dulu juga sudah dibunuh oleh Lord Qin Chen. Sontak Lord Qin Chen juga tak gentar akan hal itu dan mengatakan kalau ialah yang membunuhnya. Jelas lagi-lagi ketua duo pun tak menyangka hanya dengan waktu yang singkat saja Lord Qin Chen bisa tumbuh sekuat ini. Yang pada akhirnya ia pun memiliki sebuah ide yang bagus. Dimana karena semuanya ingin bertemu dengannya, maka ia pun akan mengadakan sebuah permainan. Dimana jika mereka bisa membunuh Lord Qin Chen, maka ia akan keluar dan menunjukkan diri. Bahkan jika beruntung mereka juga bisa melarikan diri. Sontak para leluhur yang mendengarnya, mereka pun langsung tertarik dengan permainannya. Apalagi di saat yang sama formasi mereka pun sudah terbuka. Berbeda dengan tetua Zhou, ia langsung mengingatkan kalau ini adalah jebakan dari sekte iblis yang menyuruh mereka untuk saling membunuh. Tapi leluhur Ding yang memang dendam dengan Lord Qin Chen, ia tak peduli akan hal itu dan malah memilih untuk mempercayai ketua duo. Sontak tetua Zhou lagi-lagi sangatlah kesal karena memang jika bukan karena Lord Qin Chen yang berhasil memasang formasi tadi, mereka semua pasti sudah meninggoy.
Tapi lagi-lagi leluhur Lisang hanya mengatakan kalau formasi yang dipasang oleh Lord Qinchen tadi bukan untuk semua orang, melainkan untuk dirinya sendiri. Jelas semua lagi-lagi sangatlah kesal. Tapi berbeda dengan Lord Qinchen, ia malah siap meladeni mereka semua. Untungnya beberapa leluhur masih berpihak dengan Lord Qinchen, termasuk leluhur Lisang itu sendiri. Karena memang mereka pun sadar kalau permainan ini hanyalah jebakan dari sekte iblis. Terlebih lagi jika memang mereka menjatuhkan Lord Qinchen, persekutuan pasti akan hancur dan ketua duo kemungkinan akan meminta banyak permintaan lagi. Alhasil leluhur Ding pun langsung terdiam melihat beberapa sekte utama yang malah berpihak dengan Lord kita, ya lur ya. Waduh. Apalagi beberapa leluhur juga bertanya kepada Lord Qinchen tentang pendapatnya sendiri. Yang tanpa diduga Lord Qinchen malah mengatakan kalau ketua duo ini hanya melindungi mata-mata di antara mereka semua. Sontak perkataan tersebut membuat mereka pun sangatlah kaget. Terlebih lagi leluhur Wu Wei juga mengatakan kalau ia memang sudah mencurigai seseorang. Bahkan ia langsung to the point dan menuduh ketua Pavilion Saguan. Jelas ketua Saguan yang mendengarnya juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Tapi leluhur Wu Wei hanya mengatakan di alun-alun kota Zautian kemarin ketua Saguan pernah bilang 18 tahun yang lalu alam iblis ini dibuka oleh seseorang sehingga menyebabkan kekacauan. Tentunya ia pun menanyakan bagaimana ketua Saguan bisa mengetahui sedetail itu. Sontak ketua Saguan pun menjelaskan kalau ini adalah hasil ramalan dari rahasia langit. Namun di sana leluhur Wu Wei masih mencoba menyudutkannya karena memang pintu masuk reruntuhan kuno ini pertama kali ditemukan oleh ketua Saguan. Selain itu di saat kritis tadi ketua Saguan malah tak bisa memasang formasi bertahannya seolah-olah ingin menjebak mereka. Sontak ketua Saguan yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah panik. Tapi meskipun begitu ia hanya mengatakan kalau pintu masuknya bukanlah ia yang menemukannya, melainkan adalah leluhur dari dinasti Wujiang. Awalnya leluhur Wujiang langsung menyangkalnya dan ikut menyudutkan ketua Saguan dengan menanyakan manfaat apa yang sudah dijanjikan oleh sekte iblis sampai-sampai ia mau berkhianat. Namun jelas ketua Saguan juga menyangkal balik dan menyuruh mereka semua untuk mempercayainya. Yang pada akhirnya Lord Qinchen lah yang turun tangan dan mengatakan kalau sebenarnya ada yang ingin ia tanyakan kepada ketua Saguan. Di mana Lord Qinchen menanyakan bagaimana cara ketua Saguan bisa bekerja sama dengan ketua sekte Yu dari sekte Guyuan untuk menyerang dinasti Wei dulu. Tapi di sana ketua Saguan tak tahu sama sekali. Bahkan nama dari ketua Yu itu tak pernah ia dengar sebelumnya. Namun Lord Qinchen tetap memancingnya dan mengatakan kenapa ketua sekte Yu ini bisa mengenal ketua Saguan. Terlebih lagi ketua Saguan lah yang membebaskannya untuk masuk ke sini. Yang tanpa diduga perkataan tersebut bukan membuat ketua Saguan yang terpancing, melainkan adalah leluhur Wu Wei. Di mana ia malah mengatakan nama dari ketua Yu tadi sebagai Yu Lengchan dari sekte iblis. Tapi di sana semua orang masih belum menyadari dan tetap menuduh ketua Saguan. Bahkan mereka berniat untuk menghajarnya. Untungnya di saat itu juga lah Lord Qinchen sebagai seorang jenius, ia pun langsung tersenyum tipis dan mengatakan kalau ketua Saguan bukanlah mata-matanya. Di mana ia bilang kalau pertanyaan yang ia lontarkan tadi sebenarnya hanya untuk memancing mata-mata yang asli. Yang tanpa diduga tak butuh waktu yang lama mata-matanya sudah terungkap sendiri. Sontak para leluhur yang mendengarnya mereka pun langsung menyuruh Lord Qinchen untuk to the point saja. Yang sudah jelas Lord Qinchen hanya mengatakan siapa yang paling semangat dalam menangkap mata-mata, maka itulah mata-mata yang sebenarnya. Alhasil semua mata pun langsung tertuju kepada leluhur Wu Wei. Terlebih lagi Lord Qinchen juga menegaskan kalau leluhur Wu Wei lah yang seharusnya menemukan reruntuhan ini pertama kali. Sontak leluhur Wu Wei juga mengakui akan hal itu. Tapi ia mengatakan kalau yang membuka pintunya adalah ketua Saguan. Sayangnya Lord Qinchen hanya bilang untuk membuka pintu reruntuhan bukanlah hal yang sulit. Hanya saja ia sedikit penasaran kenapa leluhur Wu Wei bisa mengetahui nama asli dari Yu Lengchan serta sekte asalnya. Padahal ia tak pernah menyebutnya sama sekali. Alhasil semua yang mendengarnya baru menyadari kalau Lord Qinchen memang tak pernah menyebut nama aslinya. Melainkan Lord kita hanya menyebutnya sebagai ketua Yu saja.
Berbeda dengan leluhur Wu Wei, ia masih mencoba untuk mengelak dan tetap menuduh kalau ketua Saguanlah mata-matanya. Apalagi untuk masalah Yu Lengchan tadi, ia hanya menebak-nebak. Awalnya Lord Qin Chen memaklumi alasan tersebut, tapi ia tetap menanyakan bagaimana leluhur Wu Wei bisa mengetahui nama asli dari ketua sekte Guyuan yang bernama Yu Lengchan, padahal ia tak berasal dari dinasti Wei. Sontak leluhur Wu Wei pun semakin panik, tapi ia masih saja memiliki alasan dan mengatakan kalau dinasti Wei pernah membuat keributan di kota Zaotian. Oleh sebab itulah ia melidiki soal dinasti Wei-nya. Apalagi sekte Guyuan itu adalah yang terbaik di dinasti Wei. Tentunya bukanlah hal yang aneh jika ia mengetahui nama dari ketuanya. Sontak karena penjelasannya sedikit masuk akal, Lord Qin Chen pun memberikan pertanyaan yang lain, di mana karena doi pernah menyelidiki dinasti Wei, seharusnya ia juga mengetahui nama dari 3 sekte utama dinasti Wei-nya. Bahkan ia langsung menanyakan siapa nama dari ketua Wuji. Tak hanya itu, Lord Qin Chen sampai memberinya clue kalau marganya adalah Yan. Sayangnya leluhur Wu Wei tak bisa menjawabnya. Yang pada akhirnya demi membuktikan semuanya, Lord Qin Chen juga menanyakan jika ia beneran pernah menyelidiki dinasti Wei. Seharusnya ia juga mengetahui nama-nama dari 4 praktisi martial king di dinasti Wei-nya, di mana keempat praktisi ini ketenarannya jauh melebihi ketua Yu Lengchan. Sontak untuk kesekian kalinya leluhur Wu Wei pun sangatlah panik karena memang ia juga tak mengetahui nama-namanya. Alhasil Lord Qin Chen pun langsung to the point dan mengatakan kalau doi lah mata-matanya. Terlebih lagi dengan bukti yang ada, leluhur Wu Wei hanya mengetahui nama dari Yu Lengchan yang berasal dari sekte iblis dan tidak mengetahui nama-nama yang lain. Yang pada akhirnya karena sudah tertangkap basah, leluhur Wu Wei pun mengeluarkan kekuatannya dan bergegas pergi. Sayangnya para leluhur lain yang sudah terlanjur emosi tak mau melepaskannya begitu saja ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana leluhur Wu Wei yang sudah tertangkap basah karena pengkhianat kemarin, ia pun langsung mencoba melarikan diri. Tapi jelas para leluhur lain termasuk Lord Qin Chen tak mau melepaskannya. Bahkan kucing hitam langsung ke mode serius dan menyerang leluhur Wu Wei. Sontak hal itu langsung dimanfaatkan oleh para leluhur untuk mengepung leluhur Wu Wei. Sayangnya leluhur Wu Wei pun hanya tertawa tipis dan mengatakan kalau tuannya pasti akan membalaskan dendamnya ini. Alhasil tanpa ragu-ragu lagi ia pun langsung meledakkan diri ya lur ya. Waduh. Tak hanya itu, di saat yang sama ketua duo pun lagi-lagi muncul. Tentunya karena mereka sudah membunuh bawahannya, jadi ia pun sangatlah marah dan memberikan serangan lagi. Di mana serangan yang kali ini adalah gempuran dari teknik naga iblis. Untungnya di saat itu juga lah Lord Qin Chen pun langsung bergerak cepat dan kembali memasang formasi bertahan. Tapi meskipun begitu, Lord Qin Chen juga menyadari kalau formasinya tak akan bertahan lama. Dan oleh sebab itulah ia pun menyuruh para leluhur untuk bersatu dan mempertahankan formasinya. Sedangkan ia sendiri akan mencari cara dalam mengatasinya. Yang tanpa diduga ketika ia memeriksanya tak ada jejak ataupun napas dari pihak musuh. Tentunya Lord Qin Chen pun menanyakan kepada kucing hitam yang ternyata bernama Dai Heimao. Alhasil kucing hitam pun langsung menyinggung soal gulungan giok yang didapatkan Lord Qin Chen pada saat di reruntuhan kemarin. Di mana ia bilang sebenarnya gulungan giok itu bisa mengendalikan formasi di istananya. Jelas selama Lord Qin Chen mau memberikannya kepadanya, maka ia akan membantunya dalam menghancurkan formasi musuh. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya langsung dibuat kaget. Apalagi setelah diingat-ingat tujuan Moli atau Lozi dari sekte darah iblis kemarin adalah gulungan giok misterius ini. Sedangkan untuk kucing hitam, ia pun hanya mengatakan agar Lord Qin Chen tak perlu menyia-nyiakan tenaganya. Karena memang gulungan giok ini sangatlah spesial. Tentunya dengan kultivasi dari Lord kita sekarang, ia tak akan bisa mempelajarinya. Jelas Lord Qin Chen hanya perlu menyerahkannya kepadanya saja agar ia bisa membantu mereka dalam menghancurkan formasi musuh. Namun di sana karena penasaran, Lord Qin Chen mencoba memeriksa giok tersebut. Yang tanpa diduga di dalam gioknya itu hanyalah kosong melompong atau tak ada apa-apa. Alhasil kucing hitam lagi-lagi mencoba membujuk agar Lord Qin Chen mau memberikannya. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya, ia pun langsung menuduh kalau tujuan dari kucing hitam mendekatinya hanya untuk mendapatkan gulungan ini.
Tapi lagi-lagi kucing hitam hanya mengatakan kalau pertukarannya tidaklah rugi. Apalagi ia memintanya itu demi menyelamatkan Lord Qingchen juga. Yang pada akhirnya ia pun mengatakan sekali lagi jika Lord Qingchen mau memberikan gioknya kepadanya, maka ia akan membantunya. Namun jika tidak, ia juga malas untuk bergerak dan mereka pun akan meninggoy di sini. Tapi jelas Lord Qingchen tetap tak menyetujui permintaan tersebut. Bahkan untuk yang kali ini ia benar-benar memeriksa gioknya secara mendetail. Tentunya di dalam gulungan tersebut Lord Qingchen masih tak percaya kalau di sini tak ada apa-apa. Terlebih lagi di dalam sini juga mengandung nafas yang luar biasa. Selain itu, gulungan giok biasa seharusnya bisa dengan mudah menyapu kekuatan jiwanya. Berbeda dengan gulungan ini yang tak ada efeknya sama sekali. Sementara untuk kucing hitam, ia lagi-lagi mencoba membujuk agar Lord Qingchen tidak menyia-nyiakan kekuatannya. Waduh. Tapi di dalam karena penasaran, Lord Qingchen mencoba memeriksanya menggunakan metode kehendak ruang. Yang tanpa diduga dengan metode tersebut, Lord Qingchen beneran bisa melihat isi dari gulungan gioknya, di mana isinya seperti sebuah sketsa yang memperlihatkan wujud dari seluruh reruntuhan kuno. Sontak hal itu membuat kucing hitam pun benar-benar sangatlah kaget karena katanya Lord Qingchen bisa menggerakkan ruang semesta. Di mana untuk praktisi Martial Emperor tingkat 8 aja tak mungkin bisa menggerakkan gulungan itu. Tapi Lord Qingchen yang baru saja menerobos ranah Martial King, ia malah bisa menggerakkannya. Alhasil setelah mengetahui isinya tadi, Lord Qingchen tak jadi memberikannya kepada kucing hitam dan tetap menyimpannya. Namun di saat yang sama formasi pertahanan mereka pun sudah hancur. Tentunya ketua duo yang menyadari kalau bawahannya sudah meninggoy tadi, ia tetap saja sangatlah marah dan kali ini malah mengincar Lord Qingchen duluan. Yang tanpa diduga, Lord kita malah tak mengelak sama sekali dan membiarkan dirinya tertangkap oleh musuhnya. Tapi jelas tindakan tersebut sudah dipikirkan oleh Lord Qingchen karena memang ia masih bisa mengcounternya menggunakan api teratai iblisnya. Alhasil seketika itu juga serangan dari ketua duo pun berhasil dihancurkan. Sontak ketua duo bahkan dibuat kaget dan bertanya-tanya soal api yang dimiliki oleh Lord Qingchen. Sama halnya dengan para leluhur menyadari kalau ketua duo sangat takut dengan api, sebagai ketua Vapelion dan ia juga mencoba menyerangnya. Tapi sayangnya api milik ketua Vapelion dan tak sesakti api milik Lord Qingchen. Bahkan ia malah terkena serangan balik, ya kan? Waduh. Tentunya ia pun sedikit bertanya-tanya kenapa apinya tidaklah mempan sama sekali. Di sana ketua duo juga bertanya-tanya kenapa api milik Lord Qingchen bisa menghalangi energi iblisnya. Namun di sana Lord Qingchen sudah tak mau basa-basi lagi dan mencoba menghancurkan formasi yang dipasang oleh ketua duo. Yang sudah jelas dengan bantuan dari rune miliknya, tak butuh waktu yang lama Lord Qingchen pun berhasil menghancurkan formasi itu. Bahkan ia langsung menghampiri peti suci matinya. Sontak hal itu membuat ketua duo pun lagi-lagi sangatlah kaget. Terlebih lagi dengan rune miliknya, Lord Qingchen mencoba menghancurkan peti tersebut. Tapi sayangnya untuk yang kali ini hal itu sia-sia. Sampai para aliansi ketua layang turun tangan dan menawarkan biar mereka lah yang menghancurkannya. Apalagi kemungkinan ketua duonya ada di dalam peti tersebut. Alhasil dibantu juga dengan para leluhur di bawah memang masih memantau, menyadari kalau itu adalah giok penciptaan semesta. Ia benar-benar dibuat kaget ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana ketika Lord Qingchen mencoba memurnikan giok penciptaan semesta kemarin, tiba-tiba ia seperti langsung menghilang dan juga tembus pandang. Tapi di saat yang sama Lord Qingchen juga merasa kesakitan. Sontak kucing hitam yang melihatnya benar-benar sangatlah panik karena katanya Lord Qingchen bisa ditelan oleh kekuatan ruang. Namun untungnya sebagai king yang sebenarnya Lord Qingchen berhasil memurnikan dan ia langsung merasuki beberapa tetua di sana untuk menyerang Lord kita itu. Alhasil para tetua yang sudah dikendalikan oleh kekuatan iblis, mereka juga tak segan-segan untuk mengepung Lord Qingchen kita. Bahkan mereka sampai mengeluarkan formasi pemurnian iblis untuk mengeksekusinya. Tapi untungnya lagi-lagi ketika semua sudah sangatlah panik, ternyata Lord Qingchen masih baik-baik aja dan bisa mengcounter formasi tadi.
Tak hanya itu, Lord Qin Chen juga tak menyangka kalau kekuatan giok ini benar-benar sangatlah besar, di mana selain di keningnya memunculkan sebuah cahaya, Lord Qin Chen yang sekarang juga sudah menerobos kerana Martial King tahap menengah dan teknik tubuh suci abadinya juga sudah di tingkat 6. Berbeda dengan ketua duo, ia benar-benar tak menyangka kalau Lord Qin Chen bisa memurnikan giok tersebut. Tapi jelas Lord Qin Chen hanya bilang di dunia ini tak ada yang tak mungkin. Yang pada akhirnya Lord Qin Chen pun menghancurkan sebuah bangunan di sana dan bergegas memasukinya. Tentunya diikuti juga oleh semua leluhur yang ada. Yang ternyata mereka pergi ke ruangan tersebut untuk menemui ketua duo yang memang sedang bersembunyi. Sontak ketua duo lagi-lagi dibuat kaget karena ternyata mereka bisa menemukan keberadaannya. Sementara untuk para leluhur, mereka langsung berniat untuk membunuh ketua duo karena memang dengan begitu masalah ini pasti akan berakhir. Tapi jelas ketua duo ini tak bisa diremehkan begitu saja, di mana ia langsung mengeluarkan aura iblisnya. Untungnya Lord Qin Chen juga mengeluarkan rune miliknya dan menahan serangan itu. Bahkan Lord kita langsung menggunakan tebasan pedang petirnya dan mencoba melawan ketua duo. Namun sayangnya teknik tersebut tak ada apa-apanya di hadapan dari ketua duo. Bahkan Lord Qin Chen sampai beranggapan kalau dulu ketua duo ini pasti sudah berada di ranah martial sovereign. Sedangkan untuk ketua duo, kali ini ialah yang akan unjuk gigi. Di mana hanya dengan aura iblisnya saja ia sudah bisa membunuh beberapa murid dari sekte utama. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya langsung menyadari kalau ketua duo ini sedang menyerang kekuatan esensi darah mereka. Oleh sebab itulah mereka tak bisa berlama-lama dan harus segera membunuhnya. Bahkan Lord Qin Chen langsung memimpin serangannya dan mengeluarkan kaca suci penjaga jarak. Jelas serangan tersebut langsung mengunci pergerakan dari ketua duo. Alhasil para leluhur yang melihatnya juga tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung menyerangnya secara bersamaan. Tak hanya mereka melihat ketua duo yang masih bisa melepaskan diri, Lord Qin Chen juga langsung mengeluarkan teknik naga bear-brandnya. Sontak serangan tersebut membuat ketua duo pun semakin kesal dan bertekad untuk membunuh Lord Qin Chen kita. Sementara untuk Lord Qin Chen, ia juga sangatlah kaget melihat pertahanan milik ketua duo yang benar-benar sangatlah kuat. Bahkan ia juga tak heran sama sekali kenapa ia bisa menjadi ketua dari ras iblis. Tapi meskipun begitu, para leluhur tetap tak gentar sama sekali dan kembali memberikan serangannya. Bahkan salah satu leluhur mencoba menyerangnya dari belakang. Namun sayangnya hal itu sia-sia. Bahkan untuk yang kali ini ketua duo benar-benar sangatlah marah dan akhirnya mulai menyerang balik. Sontak semua yang melihatnya langsung dibuat panik dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi tak bisa dipungkiri dengan kekuatan iblisnya, ketua duo malah bisa menangkap mereka dengan mudah. Yang pada akhirnya beberapa leluhur dari setiap dinasti pun harus meninggoy di tangan dari ketua duo. Alhasil para leluhur lain yang melihatnya, ia pun sadar kalau ketua duo menelan energi darah mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Oleh sebab itulah mereka pun memerintahkan untuk praktisi Martial King di bawah puncak tahap menengah semuanya harus bergerak mundur. Sontak ketua duo yang mendengarnya hanya tertawa tipis dan mengatakan kalau mereka tak akan bisa mengalahkannya. Tapi jelas berbeda dengan Lord Qin Chen, di mana ia langsung menggunakan cahaya di keningnya tadi untuk memeriksa kebenaran dari teknik tersebut. Yang ternyata ketua duo menyerap energi darah mereka bukan untuk memperkuat diri, melainkan untuk memulihkan luka-lukanya. Oleh sebab itulah Lord Qin Chen tak gentar sama sekali dan langsung memberikan serangan runnya lagi. Bahkan ia juga mengeluarkan kaca suci penjaga jaraknya untuk melepaskan senjata milik ketua duo. Jelas tindakan tersebut lagi-lagi langsung dimanfaatkan oleh para leluhur untuk menyerangnya secara bersamaan. Sontak ketua duo yang melihatnya, kali ini ia pun benar-benar sangatlah panik. Bahkan ia langsung mencoba untuk mengambil senjatanya lagi. Tapi sayangnya seketika itu juga senjata cambuk miliknya langsung diambil oleh kucing hitam yang sudah ke mode seriusnya. Di sana tanpa diduga kucing hitam pun mengatakan kalau ia menginginkan senjata tersebut. Bahkan di saat itu juga oleh ketua duo, tak sampai puluhan tahun seluruh segel di alam rahasia ini pasti akan terlepas semua.
Jelas jika itu terjadi, maka orang-orang kuat dari ras iblis kuno yang ditekan di alam rahasia ini semuanya akan bebas semua dan seluruh benua pasti akan jatuh ke dalam bahaya. Selain itu, dengan adanya mutiara hitam, kucing hitam juga bisa membantu mengeluarkan benih parasit di tubuh dari Lord Qingchen. Tapi di sana ketua duo yang mendengarnya masih pura-pura tak tahu dan hanya mengatakan ketika ia datang ke sini, ia tak menemukan harta apapun. Tentunya ia pun kembali menegaskan agar kucing hitam mau mengembalikan cambuk miliknya. Namun sayangnya kucing hitam menolak akan hal itu dan malah memberikannya dua pilihan, yaitu mati di sini atau menyerahkan mutiara hitam. Alhasil karena ketua duo tetap menolak untuk memberikannya, kucing hitam langsung menggempurnya habis-habisan. Sontak Lord Qingchen yang melihatnya, ia pun langsung memimpin para leluhur untuk memberikan serangan juga. Jelas ketua duo yang sudah digempur oleh banyak serangan, ia pun benar-benar sangatlah marah dan akhirnya mengeluarkan aura iblisnya. Cerita berlanjut di mana ketika ketua duo digempur habis-habisan oleh Lord Qingchen dan kawan-kawan, tanpa diduga ia masih bisa menahannya dan sempat-sempatnya mengeluarkan teknik pemusnah jiwa. Sementara untuk Lord Qingchen, ia langsung menyadari kalau serangan jiwa ini sangatlah kuat. Bahkan praktisi di bawah Martial King takutnya tak akan bisa bertahan. Oleh sebab itulah Lord Qingchen pun turun tangan dan langsung membentuk sebuah pertahanan. Tak hanya itu, Lord kita juga mengeluarkan teknik 10.000 jiwanya untuk menghancurkan teknik tersebut. Sontak ketua duo yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang kekuatan jiwa milik Lord Qingchen bisa sekuat ini. Bahkan Lord kita juga bisa menghancurkan teknik miliknya. Namun di sana Lord Qingchen sudah tak mau basa-basi lagi dan kembali memberikan serangannya. Sama halnya dengan para leluhur, mereka juga kembali menggempurnya habis-habisan. Bahkan ketika para leluhur menahannya, Lord Qingchen langsung mengeluarkan cerminnya lagi untuk memberikan serangan telak. Tapi tanpa diduga ketua duo ini masih bisa bertahan. Bahkan ia masih sempat mengancam jika sekte iblisnya sudah bangkit nanti, para dinasti utama mereka ini pasti akan dihancurkan. Yang pada akhirnya ia pun bergegas melarikan diri. Awalnya kucing hitam yang melihatnya tak mau melepaskannya dan mencoba menyerangnya. Tapi meskipun sudah terkena serangan telak, ketua duo tetap berhasil melarikan diri. Di sana kucing hitam pun hanya mengatakan kalau mutiara pembatasnya kemungkinan masih berada di tangan dari ketua duo. Jelas mereka tak bisa membiarkannya karena memang harta itu sangat berharga dan bisa menekan alam rahasia. Alhasil ia pun bergegas mengejar ketua duo. Sementara untuk para leluhur menyadari kalau sekte iblis belum musnah, ia pun hanya mengatakan setelah kembali nanti ia pasti akan menyelidikinya. Sontak Lord Qingchen yang mendengarnya hanya berterima kasih atas bantuan mereka barusan. Tentunya untuk sisanya serahkan saja pada dirinya. Tapi di sana para leluhur langsung melarang Lord Qingchen untuk mengejarnya karena menurutnya ketua duo masih memiliki kekuatan yang tersisa. Terlebih lagi ketua duo sangat memahami tempat ini dan hanya akan membahayakan Lord kita saja. Namun Lord Qingchen hanya mengatakan saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mengejarnya karena memang jika mereka melepaskannya takutnya tanah 100 dinasti lah yang akan mendapatkan malapetaka. Tapi sebelum ia mengejar ketua duo, Lord Qingchen masih ingin membunuh leluhur Dingnya terlebih dulu. Leluhur Ding yang melihatnya benar-benar sangatlah panik dan mencoba melarikan diri. Tentunya ia juga mengingatkan agar mereka menghapus saja dendamnya kemarin. Tapi ternyata alasan Lord Qingchen ingin membunuhnya bukan karena dendam saja, melainkan ketika bertarung melawan ketua duo barusan, leluhur Ding ini dengan sengaja menyimpan kekuatannya agar musuh bisa melarikan diri. Jelas karena sudah tertangkap basah, leluhur Ding pun mau tak mau memberikan perlawanannya. Sayangnya Lord Qingchen bisa dengan mudah menangkapnya. Namun di saat yang sama leluhur Lisang malah membela leluhur Ding dan mencoba menghentikan pertarungan mereka. Tapi tak bisa dipungkiri dengan teknik pedang petirnya, Lord Qingchen berhasil mengeksekusi leluhur Ding, ya kan? Wede. Sontak tindakan tersebut membuat leluhur Lisang pun ikutan marah dan berniat membunuh Lord kita juga. Alhasil Lord Qingchen juga tak keberatan sama sekali dan meladeni leluhur tersebut.
Yang ternyata leluhur Lisang ini sama seperti leluhur Ding tadi, di mana ia juga dengan sengaja menahan kekuatannya agar musuh melarikan diri. Terbukti ketika para leluhur lain sudah kehabisan energi, ia masih sangatlah fit. Sontak karena sudah tertangkap basah, leluhur Lisang kembali mengeluarkan serangannya. Sayangnya hal itu sia-sia yang membuat ia pun beneran sangatlah panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Ya lur ya, waduh. Tapi jelas Lord Qin Chen yang melihatnya tak mau melepaskannya begitu saja. Bahkan ia langsung menggunakan rune miliknya dan mengcancel pelarian dari leluhur Lisang. Tak hanya itu, Lord Qin Chen juga tak segan-segan menggunakan pedang petirnya dan mengeksekusi leluhur tersebut. Alhasil leluhur Lisang pun hanya bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya, di mana meskipun sudah menjadi hantu nanti, ia tetap tak akan mengampuni Lord kita itu. Waduh. Dengan ini satu leluhur pun menghilang dari dunia. Bahkan cincin penyimpanannya juga langsung direbut oleh Lord Qin Chen. Setelah itu Lord Qin Chen pun juga meminta agar para leluhur yang lain mau menjaga praktisi Martial King dari dinastinya. Dan kemudian ia pun mulai ikut mengejar ketua duonya. Sontak mereka yang melihat Lord Qin Chen bisa membunuh dua leluhur dengan mudah, mereka pun kembali dibuat kagum dan bahkan mengakui kalau Lord Qin Chen adalah jenius surgawi yang langka. Sementara di sisi lain, Lauzi aka Molly atau tuan muda dari sekte iblis, di sana ia sudah terseok-seok dan sudah menerima luka yang parah. Tentunya ia hanya mengatakan ketika ia sudah menerobos nanti, ia pasti akan membalaskan dendamnya dengan Lord Qin Chen. Tapi ketika ia sedang menjelajahi tempat tersebut, tiba-tiba ia melihat sebuah goa, di mana goa tersebut malah bisa menarik energi iblis di dalam tubuhnya. Tak hanya itu, di saat itu juga Lauzi juga menemukan sebuah botol giok, yang ternyata botol inilah yang menarik energi iblis di tubuhnya. Sontak karena penasaran, ia pun langsung membuka botol tersebut. Yang tanpa diduga ketika itu juga muncullah sebuah asap yang bisa berbicara. Di mana ia bilang akhirnya ia pun bisa keluar. Ajarnya, ia benar-benar sangatlah kagum. Apalagi jiwa gentayangan yang ada di sini bahkan bisa mengikis kehendaknya. Tentunya jika Lord Qin Chen memaksa masuk ke sini, ia pasti akan kehilangan banyak kekuatannya. Dan benar saja, baru setengah menjelajahi tempat tersebut, Lord Qin Chen dan kucing hitam langsung dihadang oleh sekumpulan roh jahatnya. Awalnya Lord Qin Chen yang melihatnya tetap dibuat kaget karena memang esensi sejati tak bisa menghentikan roh jahatnya. Bahkan bloodline petirnya juga hanya bisa menghancurkan seperempatnya saja. Sampai ketika Lord Qin Chen mengeluarkan api teratai hijau, tanpa diduga api tersebut malah efektif dan berhasil menghentikan para roh jahat. Jelas kucing hitam yang melihatnya lagi-lagi bertanya-tanya siapa Lord Qin Chen sebenarnya. Bahkan ia langsung mengajaknya untuk mengejar ketua duo. Tapi di sana Lord Qin Chen malah mengatakan kalau mereka harus tetap di sini dulu. Karena memang meskipun bloodline petir dan api teratainya bisa menahan aura roh jahat, namun energinya juga banyak terkuras. Tentunya jika mereka memaksa menemui ketua duo, takutnya ia tak akan bisa bertarung secara maksimal. Tapi tanpa diduga di tengah-tengah kebingungannya itu, tiba-tiba pedang berkaratnya malah menyerap aura dari roh jahat. Sontak Lord Qin Chen yang tak tahu apa-apa lagi-lagi dibuat kaget. Apalagi setelah menyerapnya, kekuatan dari pedangnya benar-benar meningkat drastis. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi mereka pun kembali mengejar ketua duo. Sedangkan untuk ketua duo, awalnya ia mengira kalau Lord Qin Chen sudah tidak mengejarnya lagi. Bahkan jika memang Lord Qin Chen kesini, maka akan ia tunjukkan apa itu penyesalan. Waduh. Sayangnya di saat itu juga King Qin Chen pun beneran muncul. Di sana tak hanya sekedar muncul, melihat roh jahat yang gentayangan, Lord Qin Chen bisa dengan mudah menyapu bersihnya. Sontak hal itu membuat ketua duo pun sangatlah kaget. Apalagi Lord Qin Chen langsung mengeluarkan kekuatan mental dan mengkombokannya dengan rune miliknya. Alhasil ketua duo yang memang sedang tak siap, ia pun harus terseok-seok dalam menahan serangan itu.
Tapi meskipun begitu, ia tak menyerah begitu saja dan akhirnya tarung serius, di mana ia memutuskan untuk membakar. Jika ia menolak, ia pasti akan meninggoy. Sementara jika ia menyetujui, kemungkinan dengan bantuan dari tungku penekan iblis, ia hanya butuh waktu beberapa bulan untuk memulihkan luka-lukanya. Bahkan kurang dari 10 tahun, ia juga bisa memulihkan puncak kultivasinya. Yang pada akhirnya ia pun menyetujui untuk menjadi pelayan dari Lord Qin Chen. Tapi dengan satu syarat, di mana ia harus menyimpan kecerdasan spiritualnya. Jika tidak, ia lebih memilih mati. Untungnya Lord Qin Chen juga tak keberatan akan hal itu dan langsung mengeluarkan segel pemusnah jiwanya agar ketua duo tidak memberontak. Di sana Lord Qin Chen bahkan memasuki sumber lautan jiwa milik ketua duo untuk memasang segel tersebut. Yang tanpa diduga sumber jiwa milik ketua duo ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan Lord Qin Chen sampai beranggapan di masa jayanya dulu ketua duo ini seharusnya lebih mengerikan daripada Martial Emperor tingkat tertinggi. Yang pada akhirnya Lord Qin Chen pun bergegas memasang segel pemusnah jiwanya. Awalnya ketua duo yang melihatnya masih meremehkan Lord Qin Chen kita, karena katanya segel yang dipasang oleh anak muda tak akan sekuat yang dikira. Tapi sayangnya ketika ia memeriksa sumber jiwanya, beberapa segel sudah terpasang rapi. Bahkan ketika ketua duo mencoba menghancurkannya, ia malah terkena serangan balik. Yang ternyata segel yang dipasang oleh Lord Qin Chen sudah memasuki tahap akhir, di mana dengan kondisinya yang sekarang ia memang tak akan bisa menghancurkannya. Yang pada akhirnya karena kesepakatan sudah terjadi, mau tak mau ketua duo pun tunduk dengan Lord kita, ya lur ya. Wede. Di sana kucing hitam yang melihatnya langsung menyuruhnya untuk menyerahkan mutiara penekan alam. Tapi ternyata mutiara tersebut beneran tak ada di tangan dari ketua duo. Di mana ketika ia memasuki reruntuhan istana kemarin, mutiaranya sudah tak ada lagi. Jadi ketika ia masuk kemarin, perangkap di sana masih sangatlah rapi. Namun untuk mutiaranya malah sudah tak ada. Bahkan napas dari mutiaranya juga sudah tak bisa ia rasakan. Tentunya ia pun beranggapan kemungkinan mutiara tersebut sudah diambil oleh seseorang 18 tahun yang lalu. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya langsung dibuat kaget. Apalagi tanpa mutiara penekan alam, bibit parasit dan segel di tubuh dari kucing hitam tak bisa dilepaskan. Di sana kucing hitam lagi-lagi menjelaskan soal mutiara tersebut yang katanya adalah jantung dunia dengan kekuatan dari benua Tianwu. Di mana mutiara penekan alam itu setara dengan sarang iblis kekacauan milik ras iblis yang memang bisa menekan segala sesuatu di benua Tianwu. Tentunya nafas dan kekuatannya sangatlah bisa untuk menghilangkan benih parasit. Tapi meskipun begitu, giok semesta dan tungku penekan iblis yang Lord Qin Chen dapatkan juga merupakan harta berharga di alam rahasia ini. Bahkan menurut legenda di dalam giok semesta itu ada sebuah dunia kuno. Sedangkan untuk tungku penekan iblis biasanya digunakan khusus oleh praktisi kuat untuk menekan kekuatan iblis. Alhasil Lord Qin Chen yang mendengar penjelasan tersebut, ia pun langsung mencoba menyempurnakan tungku iblisnya. Yang tanpa diduga tak butuh waktu yang lama, Lord Qin Chen berhasil menyempurnakannya. Di mana semua aura iblis yang ada di sana seketika masuk ke dalam tungku. Bahkan Lord Qin Chen beranggapan seharusnya tungku ini berasal dari harta kaisar di tingkat 9. Kemudian mereka pun menjelajahi lebih dalam tempat tersebut dan bertemu dengan sebuah monster. Di mana Lord Qin Chen beranggapan kalau monster ini adalah praktisi kuat di zaman kuno yang sudah terjatuh. Alhasil karena monsternya mencoba menyerangnya, jadi mau tak mau Lord Qin Chen juga langsung mengeluarkan hukuman gunturnya untuk mengeksekusinya. Di sana Lord Qin Chen hanya bilang tampaknya kekuatan petir bisa menekan reruntuhan di sini. Tapi sayangnya di saat itu juga lah monster ini malah bangkit kembali. Bahkan monsternya malah semakin banyak dan terdengar suara seseorang yang layaknya memerintahkannya kan diri dengan menyerap aura dari bawahannya sendiri. Yang ternyata The Big Boss ini adalah wujud asli dari tubuh Raja Iblis. Di mana dengan menyerap aura dari para monsternya tadi, ia pun secara resmi sudah dibangkitkan. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Apalagi Raja Iblis yang sudah diganggu benar-benar sangatlah marah dan berniat membunuh mereka semua. Jelas Lord Qin Chen yang melihatnya, ia pun juga bergerak cepat dan mengeluarkan tungku penekan iblis.
Tapi sayangnya meskipun dengan bantuan tungku tersebut, Lord Qin Chen tetap terkena serangan yang telak. Namun untungnya Lord Qin Chen masih baik-baik aja, dimana ia bilang jika bukan karena bantuan dari tungku penekan iblis, takutnya sekelas Martial Emperor aja pasti sudah terluka parah karena serangan tadi. Alhasil kucing hitam yang melihatnya, ia pun akhirnya turun tangan dan mencoba menyerang Raja Iblisnya. Tak hanya itu, ia juga memberitahukan kelemahan dari sang Raja Iblis yang katanya adalah energi jiwa jahat yang berada di pikirannya. Jelas selama mereka bisa memusnahkan energi jiwa yang jahat ini, maka mereka pasti bisa membunuhnya. Alhasil Lord Qin Chen yang mendengarnya, ia pun lagi-lagi menggunakan tungku penekan iblis untuk menyerang langsung pikiran dari Raja Iblisnya, ya lur ya. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara Lord Qin Chen versus Raja Iblis pun masih berlangsung. Di sana mengetahui kalau kelemahannya adalah di pikirannya, Lord Qin Chen langsung memanfaatkan hal tersebut dan menyerangnya menggunakan tungku penekan iblis. Tapi jelas layaknya Raja Iblis, ia masih bisa mengcounternya. Alhasil Lord Qin Chen pun langsung mengeluarkan api teratai hijaunya. Yang tanpa diduga, teknik tersebut malah sangat efektif dan berhasil menyudutkan Raja Iblisnya. Tentunya Lord Qin Chen lagi-lagi tak mau menyia-nyiakan momennya ini dan langsung mengkombokannya dengan teknik serangganya. Di sana tak hanya dia, kucing hitam juga tak tinggal diam dan ikutan memberikan serangan juga. Tapi lagi-lagi layaknya Raja Iblis, ia masih bisa memberikan perlawanan. Namun untungnya Lord Qin Chen langsung bergerak cepat dengan memisahkan jiwa miliknya. Bahkan dengan pedang petirnya ia kembali menggempur musuhnya itu. Sontak Raja Iblis yang melihatnya benar-benar sangatlah kesal karena katanya dulu Lord Qin Chen lah yang mengganggu tidur dari penguasa jiwa yang jahat dan sekarang ia juga mengganggunya. Tapi karena serangan beruntun dari Lord Qin Chen barusan, Raja Iblis benar-benar dibuat terdiam dan seketika langsung meledak. Tentunya ia pun hanya bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya, yaitu akan memusnahkan umat manusianya. Namun di sana ketika ia meledak, tiba-tiba muncul banyak aura dari tubuhnya yang terbang berkeliaran. Tak hanya itu, para aura ini juga bisa berbicara layaknya manusia. Bahkan masing-masing dari auranya mengatakan kalau mereka merupakan kaisar pedang tertinggi dan pasti akan hidup kembali menjadi manusia. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya juga cukuplah kaget, karena memang jika dirasakan dari nafasnya, seharusnya aura-aura tersebut sudah di puncak Martial Emperor tahap akhir. Dan dengan ini bisa dipastikan tubuh Raja Iblis berhasil dikalahkan oleh Lord Qin Chen. Di sana melihat tubuh Raja Iblis yang berubah menjadi sebuah kekuatan jiwa, Lord Qin Chen juga langsung memanfaatkannya dan mencoba menyerapnya. Alhasil tak butuh waktu yang lama, kekuatan jiwa milik Lord Qin Chen sudah mencapai ke ranah penembus langit. Tapi ketika Lord Qin Chen memegang pedang miliknya, tiba-tiba di alam bawah sadarnya ia melihat tempat yang sangat aneh dan terdapat jiwa dari Raja Iblis. Di mana Raja Iblis malah mengatakan agar Lord Qin Chen melepaskannya. Bahkan ia langsung menyerang Lord kita itu. Alhasil Lord Qin Chen yang memang sedang tak siap, ia pun harus terkena sedikit serangan dan kembali lagi ke dunia nyata. Sontak kucing hitam yang melihatnya, ia pun langsung menanyakan apa yang terjadi. Tapi di sana Lord Qin Chen tak mau mengatakannya dan malah menanyakan soal aura yang berterbangan tadi. Yang ternyata aura tersebut adalah sebuah tekad atau kehendaknya para master kuat yang sudah terjatuh di alam rahasia ini. Di mana di zaman kuno dulu ketika mereka terjatuh ke sini, mereka membawa sebuah obsesi yang membuat kehendaknya pun tak akan pernah menghilang. Tapi sayangnya para aura ini malah dimanfaatkan oleh Raja Iblis dan dijadikan sebuah energi untuk Raja Iblisnya itu sendiri. Jelas karena Lord Qin Chen sudah menghancurkan tubuh dari Raja Iblis, jadi bisa dibilang ia sudah membereskan jiwa-jiwa Master Roh kuat dari masa lalu. Namun tak bisa dipungkiri karena sudah terlalu lama, takutnya aura tersebut tak akan bisa bertahan lama dan pasti akan menghilang sepenuhnya. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya langsung dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya zaman seperti apa yang sudah ditanamkan benih parasit. Ia pun juga sangatlah iblis pasti akan bergerak dan merebut tubuh dari Wang Ximing. Tapi untungnya sebagai master di zaman kuno, ia tak akan membiarkan itu dan tetap memutuskan untuk mewariskan ilmu pedang tertingginya. Di mana ia hanya bilang selama Ximing bisa melatihnya sampai ke tingkat tertinggi, ia pasti bisa menghancurkan benih parasit di tubuhnya.
Namun sebelum itu, melihat tubuh Si Ming yang masih banyak kekurangannya, master ini juga memutuskan untuk membantunya secara total dan membuka meridiannya. Bahkan ia sampai membersihkan seluruh tubuhnya Si Ming dan mengubahnya menjadi tubuh suci pedang yang legendaris. Ya lur ya, widih. Tambah OP aja ya kan murid Lord Qin Chen yang satu ini. Alhasil Wang Ximing yang memang tak sadarkan diri, di dunia nyata terlihat tubuhnya pun langsung mengeluarkan aura yang besar. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Tapi di saat yang sama tiba-tiba para praktisi kuat di zaman dulu langsung menghampiri mereka semua. Di mana mereka tak hanya melirik Si Ming, melainkan melirik teman-teman Lord Qin Chen yang lain. Bahkan karena Xiao Jing memiliki bloodline kuno abadi dan sangat cocok dengannya, salah satu praktisi kuat juga langsung memasukinya untuk mewarisi kitab suci abadinya. Tak hanya Xiao Jing, Xian Yu juga langsung dimasuki oleh praktisi kuat untuk diwariskan lukisan 9 Dewi Surgawi sekaligus menjadi penerusnya Istana Dewi Bulan. Dan terakhir untuk Henu, karena ia memiliki nafas yang gelap, salah satu praktisi kuno juga sangat tertarik. Bahkan meskipun Henu sudah cukup berumur, ia tetap memasukinya untuk mewarisi kekuatannya. Dengan ini 4 teman Lord Qin Chen seketika langsung overpower, ya kan? Widih. Sementara di sisi lain, Molly yang sedang berjalan santuy, tiba-tiba Raja Iblis Api kunonya pun keluar dan mengatakan kalau orang-orang kuat di zaman dulu sudah muncul semua. Tentunya ia pun langsung menyadari kalau ada perubahan di tanah terlarang arwah gentayangan. Para praktisi kuat di zaman dulu. Namun karena Raja Iblis merasakan sosok praktisi kuat yang ingin datang ke sana, ia pun memutuskan untuk bersembunyi dulu. Dan benar saja, di saat itu jugalah salah satu praktisi kuat sangat tertarik dengan Molly yang memiliki nafas yang dingin serta kehendak yang mengerikan. Bahkan tanpa basa-basi lagi, ia memutuskan untuk memasuki tubuhnya. Tapi di dalam menyadari kalau Molly ini memiliki benih parasit dan merupakan keturunan dari ras iblis, praktisi kuat ini langsung tak jadi mewarisinya dan berniat untuk membunuhnya saja. Namun sayangnya Raja Iblis Api kuno pun tak tinggal diam dan mencoba melawan praktisi tersebut. Di mana ia bahkan mengetahui nama dari praktisi ini yaitu Pak Tua Wuxin. Sementara untuk Pak Tua Wuxin melihat Raja Iblis Api kuno, ia benar-benar sangatlah kesal dan langsung memberikan serangannya. Tapi sayangnya hal itu sia-sia. Bahkan Raja Iblis Api kuno bisa dengan mudah memberikan serangan balik dan mengunci pergerakan dari Pak Tua Wuxin. Di sana ia hanya bilang meskipun di peperangan kuno ialah yang terlemah, tapi untuk sekarang jiwanya masih ada. Berbeda dengan praktisi kuat, mereka hanya memiliki kehendak saja dan tak ada jiwanya sama sekali. Dan oleh sebab itulah untuk sekarang mereka bukanlah tandingannya. Alhasil sebelum kematiannya, Pak Tua Wuxin pun hanya mengucapkan kata-kata terakhir kalau suatu saat nanti umat manusianya pasti akan memusnahkan ras iblisnya. Dan kemudian ia pun langsung menghilang menjadi abu dan diserap oleh Raja Iblis serta Molly itu sendiri. Sontak setelah menyerap kekuatan dari Pak Tua Wuxin, Molly benar-benar sangatlah senang karena ia berhasil menerobos lagi. Sedangkan untuk Raja Iblis, karena alam rahasianya sudah tidak stabil, ia pun langsung mengajak Molly bergegas pergi. Apalagi ia juga sudah mengetahui jalan keluarnya. Balik lagi ke Lord Qin Chen, di sana dijelaskan tubuhnya sudah menerobos kerana penembus langit. Tapi jika ia ingin mengusir arwah, tubuhnya harus mencapai kerana seamless. Jelas ia pun awalnya cukuplah bingung karena memang tubuh suci abadi tingkat 7-nya ini masih belum bisa menembus kerana seamless. Alhasil ia pun berniat menerobos ke tingkat 8 dengan harapan bisa menyentuh ranah tersebut. Yang pada akhirnya ia pun sangat berterima kasih kepada kucing hitam yang sudah sangat membantunya. Tapi di sana kucing hitam tak terlalu mempermasalahkannya dan hanya mengatakan karena sebelumnya Raja Iblis bilang kalau Lord Qin Chen sudah mengganggu tidurnya lagi, jadi ia pun juga cukuplah kaget karena memang Lord kita baru pertama kali memasuki alam rahasia. Alhasil kucing hitam pun mengatakan jika saja Lord Qin Chen tidak berusia 18 tahun, ia sendiri pasti sudah mencurigai kalau Lord kita lah yang mengambil mutiara penekan alamnya.
Yang pada akhirnya ia pun menyimpulkan karena Raja Iblis itu mengenali seseorang dari nafasnya. Jadi alasan ia mengatakan kalau Lord Qin Chen sudah mengganggunya 2 kali, berarti sudah ada seseorang yang datang ke sini dengan nafas yang mirip dengan Lord Qin Chen. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba ketua duo pun memunculkan aura yang besar, yang ternyata kekuatannya sudah pulih total. Bahkan ia sudah kembali ke ranah Martial Emperor. Sontak ketua duo yang melihat Lord Qin Chen dan kucing hitam, ia pun langsung bergegas menghampirinya. Tapi ternyata ia menghampiri ini bukan untuk melawan, melainkan langsung memberi hormat, iya kan? Waduh. Yang pada akhirnya Lord Qin Chen yang melihatnya, ia pun langsung menempelkan sebuah mantra dan mengajak semuanya untuk segera pergi. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Qin Chen dan kawan-kawan melakukan penerobosan kemarin, di sisi lain atau di reruntuhan, ternyata para tetua dari 7 sekte utama juga mendapatkan berkah kehendak kuno dan berhasil menerobos juga. Bahkan di antara mereka malah sudah ada yang menerobos ke ranah Martial Emperor. Tentunya sebagian tetua pun merasa sangatlah senang dan bergegas untuk segera pergi. Dari Lord Qin Chen, ia malah langsung menunjukkan muka duanya dan sok-sokan mengkhawatirkannya. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya awalnya juga sangatlah kesal, tapi setelah memeriksanya, ia pun sadar kalau semua orang di sini juga sudah menerobos ranah dan mendapatkan berkah kehendak kuno. Alhasil para tetua yang tak tahu akan hal itu, ia pun menanyakan kepada Lord Qin Chen. Yang sudah jelas Lord Qin Chen bilang kalau ia tak sengaja memasuki area terlarang dan melepaskan kehendak kuno dari para praktisi kuat di zaman dulu. Sontak mereka yang baru mengetahuinya benar-benar sangatlah kaget karena memang mereka bisa menerobos ini lagi-lagi berkat dari Lord Qin Chen. Tapi meskipun begitu, tak lupa mereka juga menanyakan tentang ketua duo. Namun di sana karena masih ada pasukan dari 7 dinasti utama, Lord Qin Chen bilang kalau mereka tak perlu khawatir lagi karena memang ketua duo sudah ia eksekusi. Alhasil mendengar itu, para tetua dari dinasti utama pun cukuplah tenang dan memutuskan untuk segera pergi. Tentunya untuk sisa-sisa pasukan dari dinasti Xian dan dinasti Dali akan ia serahkan kepada Lord Qin Chen. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya, ia pun langsung memberikan 2 pilihan untuk sisa-sisa dinasti musuhnya ini. Di mana yang pertama adalah mati atau yang kedua adalah tunduk dengan Papiliun Chen-nya. Awalnya para pasukan ini menolak untuk menyerah dan memutuskan untuk melawan. Tapi sayangnya baru menerima tekanan run milik Lord Qin Chen aja, mereka pun langsung terampun-ampun dan bersedia menjadi bawahannya. Bahkan mereka berjanji pasti akan bekerja keras untuk kemajuan dari Papiliun Chen. Alhasil Lord Qin Chen juga tak keberatan sama sekali dan langsung memasang segel juga kepada mereka semua. Tak hanya itu, untuk masalah menyatukan 2 dinasti ini juga ia serahkan kepada Senior Sowang. Sontak Senior Sowang yang mendengarnya awalnya sangatlah kaget. Tapi karena ini adalah perintah dari King Qin Chen, ia pun berjanji pasti akan menyelesaikan tugasnya ini. Kemudian barulah para ketua pun menanyakan sekali lagi tentang ketua duonya. Alhasil karena sudah tak ada pasukan dari 7 dinasti utama, Lord Qin Chen pun langsung mengeluarkan ketua duo yang memang sudah ia tundukkan. Tentunya ia pun bilang mulai sekarang ketua duo sudah menjadi pelayannya dan menjadi anggota dari Papiliun Chen. Sontak para ketua ini pun seketika langsung terdiam, ya lur ya, waduh. Yang pada akhirnya karena alam rahasia juga akan segera ditutup, Lord Qin Chen pun langsung mengajak semuanya untuk menemui teman-temannya dan bergegas keluar. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berkumpul lagi dengan teman-teman yang lain. Sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari King Qin Chen? Apakah di part berikutnya ia juga akan keluar dari alam rahasia dan mulai mengamuk lagi? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. See ya.